Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa ihfadna bisalihin. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana 'allimna ma lam na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma rabbana 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wil innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim waj'alna min 'ibadikal mukhlasin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Hadirin jamaah Maghrib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama sekali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada malam dan kesempatan yang berbahagia ini. Dan terakhir sebelum pertemuan ini, seingat saya kita menyampaikan firman Allah ayat 74 surah Al-Baqarah. Dan ini masih dalam rangkaian cerita atau ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang Bani Israel yang ada di surah Al-Baqarah. Nah, ayat 74 itu ini penutup cerita dari kisah sapi betina, penyembelihan sapi betina. Nah, di mana Allah setelah menceritakan tentang peristiwa penyembelihan sapi betina itu, di hujung cerita Allah menutup dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashadu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun." Nah, jadi meskipun Allah menunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya, bagaimana Allah menghidupkan yang mati dengan perantara yang mati, ya. Jadi Allah memerintahkan faqulna dhribuhu bi ba'dihha. Jadi pukullah si orang tua yang telah mati itu dengan sebahagian daripada badan atau bahagian daripada sapi yang sudah disembelih. Nah, jadi sapi yang sudah disembelih ini tentunya adalah sapi yang sudah mati, ya. Jadi bahagian daripada badan sapi ini dipukulkan kepada bahagian badan orang yang telah meninggal. Lalu kemudian Allah pun menghidupkan orang yang telah meninggal tersebut, dan kemudian orang meninggal itu pun menyampaikan kepada orang-orang yang berselisih pada ketika itu tentang siapa sebenarnya yang telah membunuhnya. Dan ini bahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebutkan wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Jadi Allah menampakkan tanda-tanda kebesarannya kepada mereka pada ketika itu agar kemudian mereka mau berfikir.
mau menggunakan akal mereka. Nah, tapi apa yang terjadi kemudian, meskipun mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya itu, ya, dan banyak tanda-tanda kebesaran lainnya, tapi kemudian Allah katakan summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Nah, tetapi kemudian hati mereka kembali menjadi keras, ya. Nah, jadi apa yang menjadi kebiasaan mereka sebelumnya, sepertinya itu sulit untuk kemudian mereka tinggalkan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa beginilah kira-kira hati para hadirin berbahagia. Dia tergantung apa yang mendominasi hati tersebut. Jadi kalau hati itu dibiasakan dengan hal yang buruk, meskipun di sela-sela keburukan itu dia mendapatkan kebaikan, maka kebaikan itu tidak mampu mengalahkan keburukan yang begitu dominan, ya, dan begitu menghegemoni, ya, kalau dalam bahasa lain. Saya mau bilang bagaimana hati itu mencengkram jiwa orang yang memiliki hati tersebut. Jadi hati yang terbiasa dengan hal-hal yang buruk. Jadi meskipun di dalam kebiasaan buruk itu sekali-sekali diselingi dengan yang baik. Jadi yang baik itu tetap saja dia dikalahkan oleh yang buruk. Jadi ini soal dominasi. Jadi soal siapa yang paling kuat memberi pengaruh, ya. Nah, jadi siapa yang lebih banyak pastinya. Jadi siapa yang dibiasakan. Jadi karena sudah menjadi kebiasaan buruk, jadi meskipun sekali-sekali mereka melihat kebaikan, maka kebaikan ini tidak pernah meruntuhkan ataupun tidak pernah membuat mereka menjadi baik. Kenapa? Karena mereka hari-hari buruk. Jadi mereka itu hari-hari jahat. Nah, jadi terbiasa dengan mengingkari perintah Allah dan Rasul, hari-hari dalam keadaan membantah dan membangkang. Jadi bagaimanapun datang tanda-tanda kebesaran Allah itu tetap tidak pernah membuat mereka menjadi orang-orang yang muqtani', jadi orang-orang yang kemudian ikut patuh, ya, karena hari-harinya mereka suka membantah. Jadi makanya sehebat apapun mukjizat yang Allah tampakkan kepada mereka melalui nabi-nabinya, tetap saja nanti mereka kembali lagi pada apa yang menjadi watak dasar mereka, itu dasar watak membantah, jadi watak membangkang, gitu, ya. Jadi tetap saja itu. Makanya Allah katakan di sini, dan ini berkaitan dengan hati mereka yang sangat keras. Ya, Allah katakan summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Jadi hati mereka ini ternyata lebih keras daripada batu. Jadi batu saja dia bisa ditembus oleh air. Nah, tapi seperti yang kita ketahui, batu yang ditembus air itu dia bukan sekali. Jadi mungkin dulu kita pernah diajarkan tentang bagaimana air yang menetes ke atas batu. Jadi air itu dia, dan kita sering, saya kira, melihat bagaimana batu itu ditembusi oleh air karena tetesan yang terus berulang jatuh pada tempat yang sama. Nah, tapi tetesan yang lembut itu, ya, dia perlu menetes sekian lama, ya, dan terus menerus. Baru kemudian tetesan yang lembut itu dia mampu menghancurkan batu yang keras. Jadi dia perlu kepada pembiasaan. Nah, ketika dia dibiasakan, batu yang keras sekalipun dia bisa menjadi lunak. Nah, tapi sekiranya dia tidak dibiasakan, tetap saja tidak. Nah, jadi Allah menyebutkan di sini, jadi hati mereka tadi keras, lebih keras daripada batu, gitu kan? Nah, jadi kerasnya karena mereka membiasakan diri dengan yang buruk. Nah, sehingga keraslah hati tersebut, ya. Padahal kata Allah ini, sekiranya mereka membiasakan dengan yang baik, meskipun kebaikan itu kecil, maka hati mereka ini bisa menjadi lembut. Toh batu saja juga bisa menjadi pecah, ya, bisa menjadi hancur disebabkan dengan air. Dan seperti yang kita katakan tadi, dan itu bukan hancur dalam sekali, tapi dia butuh kepada pembiasaan, ya, sehingga batu itu terbelah dengan air. Baik, nah ini saya kira sebagian besarnya sudah kita sampaikan di pertemuan sebelum ini, dan subuhnya kita sambung dengan cerita bagaimana benda-benda ini semua, ya, yang dalam firman Allah ini Allah katakan wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, ya. Jadi Allah menggambarkan di sini bagaimana batu memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi ini betul-betul hati yang luar biasa, kira-kira begitu. Dan Allah menggambarkan bagaimana batu ini memiliki hati, ya. Jadi batu memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takkan pada manusia yang hatinya begitu lembek, ya, hatinya begitu lembut, tapi dia tidak punya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kemudian kita cerita bagaimana benda-benda yang terlihat mati, ya, terkesan mati, benda-benda yang tidak bergerak. Nah, sebenarnya hakikatnya mereka hidup, ya, dengan kehidupan yang hanya Allah tahu bagaimana mereka hidup. Allah mengatakan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Jadi tidak ada satupun di antara langit dan bumi ini melainkan mereka ini bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kamu tidak tahu bagaimana mereka bertasbih. Jadi jangan kita kira bahwa apa yang ada di sekitar kita ini adalah benda-benda mati karena mereka tidak bergerak. Tidak. Mereka punya kehidupan dengan kehidupan mereka yang kita tidak paham bagaimana kehidupan mereka. Kita menyinggung tempo hari bagaimana Nabi mengatakan, aku ingat, kata Nabi, ketika dia melewati jalan saat beliau hijrah itu ada batu yang memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi batu memberi salam kepada Rasulullah. Jadi batu itu hidup, ya. Dia bisa berkomunikasi. Nah, tentu dengan alamnya yang kita tidak bisa memahami alam itu kecuali Allah memberikan kelebihan kepada orang tertentu untuk bisa masuk ke alam mereka seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak contoh yang lain, ya. Kurma, ya, pohon kurma tempat beliau bersandar. Ketika beliau ingin memotong pohon tersebut, ya, ketika beliau ingin membuatkan mimbar, dan pohon itu juga menangis, ya, dan orang-orang mendengar tangisan daripada pohon kurma tersebut. Banyak contoh-contoh yang lain. Baik, itu sambungan cerita kita tempo hari di pagi subuhnya, ya, tentang ayat 74 surah Al-Baqarah. Nah, kemudian kita katakan tadi ini penutup daripada cerita tentang penyembelihan sapi betina. Nah, kemudian kita masuk pada ayat selanjutnya. Allah menyebutkan di sini afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhum ya'lamun. Nah, jadi ini juga masih terkait dengan cerita di belakang, cerita tentang bagaimana mereka orang-orang Bani Israel ini, ya. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi ini bagaimana Nabi ini begitu tamak, begitu berkeinginan agar kemudian mereka mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau beriman kepada apa yang diimani oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, padahal sudah jelas, ya, ada di antara mereka itu sekelompok daripada mereka itu isma'una kalam Allah. Mereka ini orang yang dulu pernah mendengar kalam Allah ketika dibawa oleh Nabi Allah Musa, ya, untuk berbicara dengan Allah, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan mereka menyembelih menyembah patung anak sapi. Lalu ada sejumlah daripada mereka dipilih oleh Nabi Allah Musa itu, ada 70 orang pada ketika itu yang baik-baik, untuk kemudian pergi menjumpai Allah untuk meminta pertobatan. Nah, jadi dikatakan sampai di sana mereka mendengar, ya, apa yang Allah firmankan kepada Nabi Allah Musa. Nah, lalu kemudian yang terjadi apa? Setelah kembali mereka dari tempat tersebut sampai di komunitas Bani Israel, nah mereka ini kembali berulah, ya, dan mengatakan bahwa sebenarnya apa yang didengar oleh Musa itu tidak begitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimaksudkan di sini, ya, fariqum minhum qad kana fariqum min yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Nah, jadi orang yang seperti ini, kata Allah, ini tidak pantas, ya, ketika Nabi begitu berharap agar kemudian mereka beriman. Jadi bagaimana mereka bisa beriman, ya, sesuatu yang lahir daripada lisan seorang nabi melalui perantara, sementara mereka mendengar langsung saja daripada Allah, mereka tidak beriman. Bukan hanya sekedar mereka tidak beriman apa yang mereka dengar langsung dengan telinga mereka, tapi mereka berani merubah, ya, mereka berani merubah apa yang mereka dengar langsung daripada Allah SWT. Nah, sekarang ini dia mendengar melalui perantara. Jadi dengar langsung saja mereka tidak beriman, bahkan lebih daripada itu mereka merubah apa yang mereka dengar,
Jadi mereka betul-betul ini membelakangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi istihza. Jadi bukan hanya sekedar mereka tidak mau beriman, tapi mereka seperti menghina apa yang mereka dengar dari Allah, dan mereka rubah itu di hadapan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang juga sama-sama mendengar, tapi mereka mampu dan berani melakukan hal yang seperti itu. Nah, lalu bagaimana orang yang seperti ini? Nabi Muhammad itu begitu kekeh agar kemudian mereka ini mau beriman lewat perantara. Nabi Muhammad ini perantara. Jadi bahkan Nabi Muhammad ini kalau berkatakan dia menjadi perantara kedua daripada Allah. Jadi Allah mewahyukan Al-Quran kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi, dan Nabi sekarang menyampaikan kepada mereka Bani Israel. Jadi antara Bani Israel dengan Allah ini ada dua perantara, ada Jibril, ada Nabi Muhammad. Nah, dulu mereka pernah langsung mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi mereka mirip-mirip dengan Jibril ketika Allah menyampaikan wahyu, sebelum kemudian wahyu itu disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Jadi langsung dengar dari Allah. Nah, tapi orang yang mendengar langsung bukan hanya sekedar tidak beriman, tapi berani merubah kalam Allah tersebut. Nah, lalu bagaimana kita harapkan keimanan dari mereka, sementara mereka harus mendengar dari dua perantara. Nah, tentu bagi mereka ini akan lebih mudah untuk kemudian menolak, ya, untuk kemudian mereka mengatakan Nabi Muhammad ini bohong. Allah enggak mengatakan begitu. Yang langsung saja mereka dengar berani mengatakan itu bohong. Allah tidak mengatakan begitu, Musa dusta. Nah, lalu bagaimana dengan yang disampaikan oleh Nabi, dan pastinya mereka tidak hadir pada saat Nabi mendapatkan wahyu. Nah, sekali lagi kita katakan bahwa wahyu yang disampaikan kepada Muhammad itu tidak sama dengan wahyu cara penyampaiannya, maksud saya, yang Allah sampaikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa ketika kembali daripada daripada Sina pada ketika itu mendapatkan wahyu. Jadi beliau mendapatkan wahyu itu tertulis, ya. Nah, tulisan ini tentu bisa dibaca oleh semua orang. Nah, sementara Nabi Muhammad dia mendapatkan wahyu tidak dalam bentuk tulisan. Nabi Muhammad ini mendapatkan wahyu begitu gaib. Jadi tidak ada yang tahu itu kecuali beliau sendiri yang tahu. Dan beliau juga sulit membuktikan kepada orang tentang proses dan mekanisme penerimaan wahyu itu. Nah, sehingganya ini menjadi celah bagi siapapun untuk kemudian mengatakan Muhammad ini berbohong, Muhammad ini berkata dusta, Muhammad ini begitu dan seterusnya. Kenapa? Karena penyampaian wahyu kepada Nabi itu tidak disaksikan oleh banyak orang. Hanya Nabi yang menyaksikan itu dan hanya Nabi yang merasakan itu. Nah, jadi itu yang menyebabkan kenapa beliau ini dituduh macam-macam oleh orang kafir, dan ini yang menjadi salah satu iman, ya, yang cukup penting, yang iman yang cukup besar. Kalau saya bahasakan, saya tidak bisa membahasakan dengan mungkin dengan kata-kata yang bagus. Jadi suatu hari ketika orang mendebat Nabi Muhammad tentang perjalanan beliau ke Aqsa pada ketika itu, ya, ketika beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, dan ketika orang Mekah mendebat beliau tentang peristiwa tersebut dan mereka tidak puas, lalu kemudian mereka pergi kepada Abu Bakar dan bertanya, itu sahabat Muhammad mengatakan dia sudah pergi ke Palestina dalam waktu yang singkat, dia sudah pergi ke sana dan sudah kembali kemari, sementara kita biasanya melakukan perjalanan ke sana sampai sebulan pergi sebulan pulang. Dia pergi dan pulang dalam satu malam. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, aku sudah percaya apa yang terjadi padanya terhadap hal yang jauh lebih besar daripada perjalanan beliau dari Mekah ke Palestina, ya, dan dari Palestina kembali ke Mekah dalam satu malam. Apa itu? Tentang turunnya wahyu kepada beliau. Jadi perkara mengimani turunnya wahyu kepada Nabi ini persoalan gaib yang tidak sederhana, yang sulit untuk menjelaskan hal itu. Dan Abu Bakar mengatakan, aku telah beriman kepadanya tentang hal yang jauh lebih besar daripada sekedar perjalanan dari Mekah ke Aqsa sana. Itu tentang proses turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini kita katakan di sini ini menjadi satu yang cukup mudah, ya, bagi siapapun untuk menuduh Nabi Muhammad ini mengada-ngada, tukang sihir, tukang bohong dan seterusnya, sebagaimana yang selama ini dituduhkan oleh orang musyrikin Mekah kepada beliau. Nah, makanya Allah mengingatkan Nabi ini tentang orang yang seperti ini. Nah, ini jangan terlalu jangan terlalu tamak dalam bahasa Indonesia.
ya. Jadi jangan terlalu kekeh, saya katakan. Apa bahasa lainnya? Jadi jangan terlalu ambisi, ya, agar kemudian mereka ini mau beriman kepada apa yang engkau bawa kepada mereka. Karena pengalaman kemalangan sebelumnya kira-kira demikian. Nah, jadi Allah menceritakan kepada Nabi pengalaman apa yang pernah dilalui oleh mereka Bani Israel ini, yang ini kaitannya dengan hati mereka yang keras tadi itu. Nah, jadi sulit bagi mereka ini untuk kemudian beriman, ya. Makanya nanti dalam sejarahnya hanya sedikit sekali bisa dihitung dengan dua tangan, ya, bisa dihitung dengan jari jemari tentang berapa orang yang beriman kepada Nabi dari golongan Bani Israel. Jadi mereka tidak beriman. Dan ini oleh Allah menyampaikan ini kepada Nabi supaya apa? Supaya kemudian Nabi ini juga pada akhirnya jangan sampai kecewa dengan hasil yang beliau dapatkan. Nah, kenapa? Karena Nabi seperti yang kita sampaikan di beberapa kesempatan, jadi beliau ini keinginan beliau agar orang beriman itu juga cukup luar biasa. Jadi bukan hanya kepada mereka Yahudi, tapi kepada banyak orang. Allah menyebutkan dalam surah Al-Kahfi, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa, kata Allah. Jadi Nabi itu begitu bersedih hati ketika melihat ada orang-orang tidak mau beriman dengan Al-Qur'an. Jadi keinginan beliau agar kemudian orang ini beriman itu cukup besar. Nah, tapi lagi-lagi Allah mengingatkan Nabi ini bahwa jangan sampai keterlaluan, karena toh pada akhirnya dia akan menyesali diri sendiri. Jadi Nabi pada akhirnya dia akan merasa dialah yang bersalah, ya. Kenapa mereka tidak beriman? Karena harapan yang begitu besar. Jadi untuk orang-orang seperti ini harapannya biasa-biasa saja. Kira-kira begitu Allah inginkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini juga menjadi semacam pelajaran juga kepada siapapun yang bergerak di jalan dakwah. Jadi ada tipikal orang yang kita ajak untuk beriman, atau ada karakter manusia yang kita ajak untuk kemudian mereka mau menjadi orang baik lah, kalau kita katakan mereka ini orang yang tidak baik. Jadi objek dakwah ini ternyata tidak sama, ya. Jadi manusia ini jahat mereka itu tidak sama. Nah, jadi tidak semua penjahat itu kelasnya sama. Jadi ada orang-orang memang yang kita pantas, ya, untuk kemudian mengajak mereka, dan keinginan kita kepada mereka juga kuat, ya. Ada orang yang seperti itu. Nah, tapi ada orang-orang yang biasa-biasa sajalah. Nah, jadi kita menyampaikan, bukan tidak menyampaikan, tapi janganlah terlalu berharap agar kemudian mereka mau mendengar, mau menerima apa yang kita sampaikan. Nah, jadi ini perlu diperhatikan supaya apa? Supaya kemudian kita pada akhirnya tidak kecewa dengan sikap mereka yang berbeda sama sekali dengan apa yang kita harapkan. Apalagi sekali lagi ini persoalan petunjuk, ya. Tugas Nabi itu hanya menyampaikan. Tugas dai ini hanya menyampaikan. Innama alaikal balagh. Jadi tugasnya hanya menyampaikan. Masalah kemudian mereka beriman tidak beriman itu bukan tanggung jawab seorang penyampai. Nah, tapi pastinya akan berbeda secara psikologis ketika orang yang menyampaikan ini memiliki harapan yang begitu besar terhadap orang yang tadinya dia ajak untuk beriman, ketika pada akhirnya setelah dia berusaha sedemikian rupa untuk membuat dia beriman, tapi pada akhirnya dia tidak beriman. Itu pasti memiliki gejolak batin yang saya kira tidak sederhana. Nah, baik, kemudian selanjutnya di sini Allah menyebutkan tentang mereka ini, ya. Jadi Allah katakan sini, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, ini kelompok munafik daripada mereka mereka orang-orang Yahudi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bi'inda rabbikum afala ta'qilun. Nah, ini cerita Allah kepada kita ini tentang beberapa orang Yahudi pada ketika itu, yang ketika mereka bersama sahabat Nabi, mereka ini mengatakan kami beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan seterusnya. Nah, jadi pengakuan mereka kepada risalah Islam ini disebutkan ini nanti menjadi semacam hujah ke atas mereka pada hari kiamat, ya. Nah, jadi nanti coba dibuka kembali ayat ini ayat 76. Jadi biar bisa dipahami dengan baik. Jadi ini ceritanya adalah
Jadi katakan ada dua kelompok, di sini ada kelompok sahabat, di sini ada kelompok Yahudi begitu. Nah, di antara kelompok Yahudi dan kelompok sahabat, di tengah-tengah ini ada orang Yahudi ini. Yang orang Yahudi ini datang kepada kelompok sahabat, mereka mengatakan kami bersama kalian. Nah, setelah itu dia kembali ke kelompoknya yang Yahudi tadi. Nah, orang Yahudi di sana ngomong sama yang mendatangi kelompok sahabat tadi. Kenapa ngomong begitu di sana? Itu nanti omongan kamu itu justru pada hari kiamat akan menjadi apa? Akan menjadi alasan bagi Allah untuk menghukum kamu pada hari kiamat. Nah, itu maksud ketika Allah katakan di sini atuhaditsunhum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bi'inda rabbikum. Jadi mereka ini mengakui bahwa risalah Nabi Muhammad betul dan segala macam. Nah, kalau memang risalah ini betul, kenapa mereka tidak beriman? Nah, jadi ini pada akhirnya justru semacam bumerang. Jadi teman-teman mereka ini menyampaikan kalau itulah yang kau omongkan di depan sahabat Nabi, itu jadi bumerang buat kamu. Itulah celah nanti pada hari kiamat, kamu tidak bisa buat apa-apa. Nah, seharusnya kamu tidak ngomong begitu. Ya. Jadi mereka mengatakan seakan-akan mereka ini ingin mengatakan kalau mereka tidak ngomong begitu di hadapan para sahabat, seakan-akan Allah juga tidak tahu, seakan-akan begitu. Ya. Nah, ketika mereka sudah ngomong begitu di hadapan para sahabat, nah ini nanti menjadi semakin jelas di hadapan Allah bahwa mereka sendiri sebenarnya mengakui risalah ini. Lalu kenapa tidak beriman? Ya. Nah, jadi mereka sendiri mengakui tapi kemudian tidak beriman. Nah, ini menjadi alasan yang cukup kuat untuk kemudian Allah menghukum mereka nanti pada hari kiamat. Nah, jadi poin yang kita mau sampaikan di sini bahwa mereka ini sebenarnya tahu bahwa apa yang bakal mereka hadapi nanti pada hari kiamat. Jadi mereka tahu konsekuensi mereka berbohong. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka ini tahu bahwa yang benar itu bukan kita, tapi Muhammad dan sahabatnya itu yang benar. Kalau sekiranya sahabat Nabi dan Muhammad tidak benar, ngapain mereka merisaukan persoalan ini nanti pada hari kiamat? Nah, jadi mereka tahu ini kita ini jadi masalah nanti pada hari kiamat ini. Nah, jadi Allah akan menjadi lebih kuat alasannya untuk menghukum kita pada hari kiamat. Nah, kira-kira begitulah. Jadi gara-gara kamu dan beberapa kalian ini datang sana pura-pura beriman di hadapan Muhammad, ngomong begini, itu justru menjadi alasan yang semakin memperkuatlah kira-kira begitu ya, untuk kemudian Allah menghukum kita pada hari kiamat. Nah, jadi kalau sekiranya itu tidak terjadi, kita dihukum, tapi mungkin tidak seberat kalau kejadian ini ada. Nah, kira-kira benar. Nah, jadi ini yang mau kita katakan di sini bahwa sebenarnya mereka ini secara sepihak mereka mengakui bahwa yang benar ini bukan yang benar ini Muhammad dan para sahabat. Mereka tidak berada di jalur yang benar. Kalau tidak mungkin mereka khawatir tentang apa yang bakal mereka hadapi nanti pada hari kiamat. Nah, jadi kembali kita sampaikan di sini kira-kira beginilah modelnya gitu kan. Nah, jadi orang ini sebelum Nabi mendatangi mereka sebenarnya sudah tahu tentang Islam ini. Nah, jadi berbeda barangkali dengan sebahagian orang musyrikin ya, ataupun orang-orang musyrik Arab yang memang pada dasarnya mereka tidak ngerti tentang Islam. Nah, sementara mereka orang Yahudi ini, mereka adalah orang-orang yang baca Taurat, walaupun sebahagian besarnya sudah sudah ditahrif oleh mereka, sudah diselewengkan. Nah, tapi ini adalah orang yang tahu tentang Nabi, mereka adalah tahu tentang kebenaran, mereka orang-orang yang pernah diberikan kebenaran. Jadi mereka mudah untuk mengetahui kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi orang yang seperti ini ya, harusnya mereka adalah orang yang lebih dulu beriman, tetapi tidak juga beriman. Nah, jadi ini menunjukkan kerasnya hati mereka, dan ini alasannya kenapa ataupun hikmahnya kita katakan kenapa sebelumnya Allah mengatakan afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Jadi tidak mungkin mereka ini bisa beriman begitu saja. Nah, jadi kalaupun mereka beriman, yaitu bonus lah kira-kira begitu. Nah, tapi untuk kemudian kita harapkan beriman sangat sulit. Kenapa? Karena tipikalnya seperti ini. Mereka ini adalah orang yang dulu ya tahu kebenaran, tapi mereka justru membelakangi kebenaran itu. Mereka dengar langsung firman Allah. Nah, begitu juga dalam cerita yang kedua. Mereka ini orang yang tahu kebenaran ini. Jadi sebelum Islam kalian sampaikan kepada mereka, mereka ini sudah tahu tentang Islam, tapi mereka tetap tidak mau beriman.
Mereka tahu apa yang bakal mereka hadapi nanti pada hari kiamat, konsekuensi dari ketika mereka hari ini tidak beriman. Jadi mereka tahu itu bahwa mereka berada pada jalur yang salah. Mereka tahu bahwa mereka ini salah, tidak beriman. Tapi seperti semacam disengajai, biar aja kami salah, asalkan kami tidak bersama Muhammad, kira-kira begitu. Biar aja kami tidak beriman, asalkan kami tidak bersama Muhammad. Biar aja kami dimasukkan dalam neraka, asal saja kami tidak bersama Muhammad. Nah, orang kalau sudah seperti ini, apa gunanya kita harapkan keislaman mereka? Mereka sudah punya satu kesimpulan, yang penting kami ini tidak menjadi pengikut Muhammad, sudah selesai. Masalah resikonya kemudian neraka, masa bodoh. Dan mereka tahu resikonya adalah neraka. Yang penting kami tidak mengikut Muhammad. Nah, dan seperti yang kita sampaikan sebelum-sebelumnya, dan mungkin nanti akan ketemu ayat yang itu, bahwa ini problemnya memang dari dulu adalah problem apa? Ini persoalan Bani Ismail dan Bani Ishaq. Nah, jadi ini persoalan Arab dan Bani Israel. Persoalan kedengkian antara abang terhadap adik-adik Ishaq adik terhadap abang, ya, kira-kira demikian. Jadi perseteruan itu pada dasarnya. Jadi mereka tidak senang, ya, ketika Allah memberikan keistimewaan berupa nabi terakhir bukan kepada keturunan mereka, bukan dari jalur Israel, ya, tetapi Allah berikan hadiah kenabian terakhir ini dari jalur Ismail. Nah, jadi tidak dari jalur Ishak. Nah, itu saja. Maka Allah katakan hasadan min indi anfusihim. Jadi ini persoalan kedengkian mereka kepada Bani Ismail. Nah, makanya mereka ini, ya, kami tidak ada masalah masuk neraka, yang penting kami tidak masuk menjadi bahagian pada Bani Ismail. Jadi perseteruan antara dua bani ini. Jadi ini problem dasar mereka, ini persoalan kedengkian. Makanya dengki ini perlu kita waspadai, para hadirin berbahagia. Jadi orang bisa buta mata, ya, buta hati, buta rasa, ya, mati rasa dan seterusnya karena persoalan kedengkian. Jadi orang akan saling bunuh-membunuh, ya, karena persoalan kedengkian. Cerita Habil dan Qabil juga tidak lari daripada persoalan kedengkian. Jadi ada hasad, ya, daripada si abang terhadap si adik, sehingga mereka pada akhirnya yang mendengki ini membunuh, ya, orang yang dia dengki. Nah, jadi kembali kita katakan pada cerita di belakang bahwa sulit, ya, makanya Nabi mengingatkan Nabi agar kemudian beliau tidak terlalu ambisi lah, ya, untuk kemudian mengharapkan keimanan dan keislaman dari mereka. Nah, lalu kemudian Allah menimpali ayat 76 tadi ini dengan kalimatnya awala ya'lamun annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi ini sambungan daripada ayat 76. Jadi cerita 76 tadi seakan-akan mereka ngomong begitu kan, seakan-akan Allah tidak tahu. Ya, ketika mereka ngomong kepada orang yang mendatangi kelompok sahabat itu, kenapa kalian datang ke sana? Kenapa kalian ngomong begini begitu? Bukankah itu akan mempermudah Allah menghukum kalian nanti pada hari kiamat, menjadi alasan yang kuat agar kemudian kalian dihukum? Nah, seakan-akan ketika mereka ngomong begitu sepertinya Allah tidak tahu. Seakan-akan Nabi Muhammad pada akhirnya juga tidak tahu. Padahal semua yang mereka omongkan di sana itu sebelum mereka omongkan bahkan Allah sudah tahu, dan pada akhirnya apa yang mereka sembunyikan itu pun disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah. Allah katakan awala ya'lamun annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi Allah tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan. Jadi artinya tidak ada perbedaan bagi Allah itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Okay? Dan kemudian selanjutnya, nah di sini kalau tadi disebutkan ada fariq, ada kelompok di sini. Nah, kelompok di sini ini orang yang mengerti ini. Jadi pilihan orang, jadi para alimnya, ya. Jadi dikatakan ada orang yang dibawa oleh Musa kalau cerita dulunya. Dan hatta pada masa Nabi Muhammad di antara mereka masih ada yang alimnya, ada rabi-rabi Yahudinya, ada para pendetanya, ada orang-orang yang mengerti di antara mereka. Nah, tapi orang yang mengerti ini justru ini menjadi provokator ini kepada orang-orang yang tidak mengerti agar kemudian mereka juga tidak ikut beriman. Nah, justru kadang-kadang nanti kalau kita lihat ke depan, justru tantangan hebat yang dihadapi oleh Nabi itu justru dari mereka orang yang mengerti, pada alim mereka, fariq ini, sekelompok ini
Ini bukan kebanyakan masyarakat. Nah, kemudian Allah sebutkan di sini ada satu kelompok lagi di antara mereka, Allah wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa dhunnun. Nah, jadi kalau tadi ada sekelompok yang sudah kita ceritakan tadi di belakang seperti apa kelompok ini, bagaimana hati mereka keras, ya, bagaimana mereka sudah tahu begini tapi mereka kemudian berbuat begitu. Nah, sekarang ini di tengah-tengah kelompok itu ataupun di samping ada kelompok sebetulnya ummi, dan ini kebanyakan masyarakat Yahudi. Atau kalau boleh kita katakan bahwa Yahudi ini terbagi kepada dua kelompok ini. Ada yang fariq, yang ulamanya yang mengerti tentang Taurat ini, kemudian ada sisanya apa, mereka namanya ummi, masyarakat awam. La ya'lamuna al-kitaba illa amani. Jadi mereka ini tidak ngerti, ya, tidak pernah tahu tentang isi Taurat. Ya, atau mungkin dalam bahasa sederhana mereka tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Kecuali apa yang mereka tahu, amani. Jadi amani inilah angan-angan yang selama ini didoktrin oleh mereka fariq yang pertama tadi. Jadi ada alim Yahudi ini kerjanya apa? Mendoktrin mereka ini tentang amani ini. Nah, amani ini nanti di bawahnya disebutkan, ya, apa yang disebutkan dengan amani ini. Jadi angan-angan. Jadi mereka apa ya? Jadi kalau kita katakan sekarang ini, jadi orang hidup dengan khurafat, ya, hidup dengan keyakinan palsu. Nah, ini amani. Dan mereka menduga bahwa apa yang mereka yakini itulah kebenaran, dan mereka mengasaskan hidup mereka dengan kebenaran palsu itu, dengan amani tersebut. Dan ini problemnya mereka orang awam, ya. Jadi kita pernah mengatakan bahwa tidak mudah, ya, orang awam yang sudah terdoktrin dengan satu hal, lalu kemudian kita mendatangi mereka ini untuk kemudian kita rubah mereka agar kemudian mereka percaya dan meyakini apa yang menjadi ideologi kita. Nah, jadi lihatlah pada hari ini, ya, bagaimana sulitnya, ya, merubah masyarakat yang sudah terdogma mereka dengan doktrin-doktrin tertentu yang mereka memang bertahun bahkan berpuluh tahun hidup dengan satu keyakinan tertentu, tradisi yang berkembang dalam masyarakat, yang kita menyadari bahwa ada cukup banyak tradisi yang sudah melekat dan mendarah daging dalam kehidupan mereka. Itu dasarnya tidak jelas, ya, dasarnya apa? Hanya punanakan. Jadi hanya pikiran, hanya sesuatu yang jelas tidak bersumberkan kepada wahyu daripada Allah. Bahkan sebahagiannya bukan hanya sekedar wahyu, kalau diukur dengan akal pun itu tidak masuk akal, ya. Dan berapa banyak manusia hari ini mereka hidup dan besar dengan tahyul dan khurafat tersebut, dan itu menjadi mereka pelihara khurafat tersebut di dalam kehidupan mereka. Dan tidak mudah untuk kemudian kita datang menembus, ya, agar kemudian mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang mereka asaskan pada khurafat tadi ini. Karena mereka masyarakat, jadi justru lebih mudah di satu sisi kita datang kepada orang yang mengerti, ya, paling tidak apa yang kita sampaikan dia bisa memahami itu, dia bisa timbang-timbang karena dia terbiasa menggunakan akal. Nah, sekarang ini kita membawa pengetahuan kepada orang yang tidak pernah menggunakan akal, orang yang tidak pernah terbiasa dengan dengan ilmu pengetahuan. Orang yang sekian lama otaknya sudah beku, dia tidak punya waktu untuk berpikir dan dia tidak bisa berpikir. Bahkan apa yang kita sampaikan mungkin tidak bisa dia pahami. Nah, jadi bagaimana mendatangi orang membawa sesuatu yang harus mereka gunakan, harus mereka timbang-timbang dengan akal, tapi kemudian mereka tidak terbiasa menggunakan akal. Masyarakat yang terbiasa mengikuti apa yang menjadi kebiasaan tanpa mau tahu kebiasaan ini sumbernya betul atau tidak. Nah, sehingga membuat otak mereka itu menjadi mati, ya, menjadi beku, tidak produktif, ya. Dan ini yang terjadi di sekian banyak. Jadi Allah menyampaikan kepada kita ini tentang keinginan Nabi ini agar kemudian masyarakat Bani Israel ini mau beriman. Nah, tapi Allah sampaikan kepada Nabi, mereka ini ada dua kelompok ini. Yang satu orang alim yang terbiasa menggunakan akal, tapi akalnya akal jahat. Jadi mereka punya akal, tapi akal inilah untuk menentang kebaikan dan kebenaran. Jadi mereka punya akal, terbiasa menggunakan akal, dan semuanya diakal-akali sama mereka. Jadi orang yang sangat ekstrem dalam menggunakan akal.
Sehingga semuanya kalau tidak masuk akal mereka semuanya dikatakan tidak. Nah, ini satu kelompok ini. Jadi bukan hanya bukan hanya sesuatu kalau tidak masuk akal, bukan hanya dari manusia, dari Tuhan pun mereka tentang, kira-kira begitu. Ini satu kelompok ini. Yang satu lagi masyarakat yang mati akal, otaknya tidak berfungsi. Nah, bagaimana menghadapi masyarakat yang seperti ini? Yang satu yang terpegah hana mempom terpegah ini, tidak bisa pun dengar dia, tidak paham dia. Ya, sehingga di sana ada satu ungkapan khatibun nas ala hasbi uqulihim. Berbicaralah dengan orang-orang itu sesuai dengan kemampuan akal mereka menangkap apa yang kita bicarakan dan kita sampaikan kepada mereka. Nah, ini, dan ada orang-orang yang tidak mampu menggunakan akal, tidak tahu bagaimana memahami, lalu bagaimana kita menyampaikan sesuatu yang harusnya dia memahaminya dengan akal mereka. Karena Al-Quran tidak seperti risalah nabi-nabi terdahulu. Al-Quran ini baru kelihatan bahwa ini datangnya daripada Allah. Al-Quran baru kelihatan ini mukjizat. Dia harus ditadaburi maknanya, dan ini semua menggunakan akal. Nah, bagaimana Al-Quran yang harus ditadaburi dengan akal lalu disuguhkan kepada masyarakat yang sudah mati otaknya, yang tidak pernah menggunakan akal, yang hidup selama ini dengan khurafat dan tahyul, yang hanya sekedar mengikut tradisi. Nah, jadi ini tentu akan sangat sulit, ya. Baik, karena waktu sudah Isya, insyaallah nanti kita akan sambung kembali di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang kita sampaikan walaupun sedikit kiranya bermanfaat dan berfaedah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.